Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AADC. Apa aja diceritain. Sama gue Bang Is, laki-laki yang baik hati, murah senyum, dan tidak sombong. Oke, kali ini gue bakalan ngebahas cerita yang sempet viral. Dia itu sempet viral di X, di Instagram, dan di Facebook. Jadi gue sempet ngebaca-baca, gue lagi scroll-scroll sosial media. Keluarlah, kata gue, kok keluarnya cerita ini terus nih, gitu kan. Akhirnya gue carilah. Kali ini gue mau cerita tentang ayah kembalikan tangan Dita. Ya, cerita kali ini pas banget nih buat ayah, buat orang tua yang suka emosinya tuh gebu-gebu sama anaknya. Jadi cocok buat pelajaran, terutama gue juga sih seorang ayah. Oke, balik lagi. Jadi di sebuah kota ada suami istri. Jadi suami istri itu kerja dari pagi sampai sore. Dia itu kerja. Nah, ada anak yang ditinggal di rumahnya sama pembantunya. Anak ini bernama Dita. Jadi Dita ini anak tunggal. Dia nggak punya kakak ataupun adik. Jadi selama orang tuanya ini kerja, Dita itu tinggal dan diasuh sama pembantunya. Nah, suatu hari orang tuanya Dita itu pergi ke kantor boncengan naik motor nih. Dia nggak bawa mobil, ada mobil di depan garasinya. Pas banget Dita ini lagi main di depan rumahnya. Pembantunya itu lagi sibuk bekerja di dalam rumah, ngerjain kerjaan rumah kayak nyuci piring, nyuci baju, ngepel, setrika, ya pokoknya semuanya lah pekerjaan rumah lagi dikerjain sama pembantunya. Jadi pembantunya itu fokusnya kurang ke Dita, dan Dita itu dia sendirian main seperti anak kecil biasanya. Dia main di depan rumah, dia main ayunan yang dibeli sama ayahnya. Dia metik buah di depan halaman rumahnya. Suatu ketika dia melihat ada paku karat di depan rumahnya. Akhirnya dia main lah, diambil sama dia, dicoret-coret di lantai, dicoret-coret, bikin goresan di lantai. Karena lantainya itu terbuat dari marmer, maka coretan itu nggak terlihat. Ya namanya anak kecil kan, coretan yang nggak terlihat, ya dia kayak kurang puas sama hasil dia gitu kan. Akhirnya dengan kreativitas seorang anak kecil, dia lari ke mobil ayahnya. Dengan mobil yang berwarna gelap, makanya dicoret lah sama dia. Dengan kreativitas anak kecil kan, yang ada di otak dia dicoret, dia gambar ini, dia gambar itu, segala macam kan. Nah, karena ayahnya sama ibunya pergi kerja naik motor, masuk di waktu sore, ayahnya pulang nih sama ibunya nih, gondreng naik motor, ya kan ceritanya nih, naik motor set. Nah, teriak ayahnya langsung, wah gitulah pokoknya dia, wah gitu. Nah, dari dalam rumahnya pembantunya kaget dong. Wah, siapa yang teriak nih? Ini kayak suara Tuan gitu. Tuan itu ayah dari anaknya. Ini kayak suara Tuan. Dia keluar dengan muka yang merah, panik, ada apa nih gitu. Tiba-tiba Tuan pulang dengan teriak, marah dan bengis. Akhirnya sampai di depan pembantunya, si Tuannya marah. Dia nanya, siapa yang lakuin ini? Siapa yang lakuin ini? Pas ayahnya lagi marah-marah, lagi teriak-teriak ke pembantunya, dengan lembutnya anak kecil keluar dari kamar karena dia ngedengar suara ayahnya. Anak kecil itu bilang, nah si Dita ini bilang, itu Dita ayah yang bikin. Gimana, cantik kan? Kata Dita gitu. Itu Dita yang bikin, cantik kan? Kata Dita gitu. Karena ayahnya udah terlanjur emosi, gimana cara ngeluapin emosinya? Akhirnya diambillah ranting pohon di depan rumahnya. Dengan hilang kesadaran, ayahnya memukul tangan Dita berkali-kali. Pak, 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 pak. Ya Dita nggak tahu apa-apa, dia cuma bisa nangis, nangis dan nangis. Dan terakhir dipukullah belakang tangannya sama ayahnya. Pak. Nah, ibunya di situ cuma diem aja ngeliatin, seolah-olah ibunya itu merestui hukuman yang diberikan. Setelah cukup lama memukul tangan si Dita, akhirnya ayahnya masuk ke dalam rumah, diikuti ibunya di belakang.
Pembantunya nggak bisa apa-apa, dia cuma bengong, dia cuma nangis ngeliatin Dita dipukulin. Dan akhirnya Dita digendong sama pembantunya, dibawa ke kamar. Sampai di dalam kamar, pembantunya kaget ngeliat tangan Dita yang banyak luka dan berdarah-darah. Akhirnya dimandiin lah sama pembantunya kan, dimandiin, disiram air anget tangannya, rapi. Dan di situ orang tuanya tuh, ayah sama ibunya sengaja ngediamin si Dita. Dan akhirnya Dita tidur sama pembantunya. Nah, keesokan harinya Dita bangun sama pembantunya, bangun. Diperhatiin tangannya sama pembantunya, mulai bengkak. Karena pembantunya panik dan khawatir terjadi apa-apa ke depan, pembantunya itu bilang ke orang tuanya Dita. Ya, orang tuanya Dita itu mau berangkat kerja. Dia bilang, "Tuan, ini tangannya Dita bengkak. Harus bagaimana?" gitu kata pembantunya. Nah, karena ayahnya mau ngasih pelajaran ke Dita, kata ayahnya, "Udah, dia olesin obat aja," sambil jalan keluar. Setelah ayahnya pulang kerja, pembantunya nyamperin, "Tuan, Dita demam." Terus kata ayahnya, "Udah dikasih minum obat aja, ntar juga sembuh," sambil jalan ke dalam kamar ayahnya. 3 hari berlalu, jadi ibu sama ayahnya itu masih ngasih pelajaran. Dia nggak pernah ngejenguk anaknya di kamar pembantunya. Dia nggak pernah nanya kabar kayak gimana. Ya, 3 hari berjalan seperti itu. Nah, di hari keempat, pembantunya itu bilang, "Tuan, suhu badan Dita itu panas banget gitu. Ini harus dibawa ke rumah sakit." Nah, jawab tuannya, "Yaudah, besok pulang kerja kita bawa ke klinik. Pokoknya jam 5 sore harus sudah siap, langsung kita bawa Dita." Malamnya, ibunya Dita ngebuka pintu kamar pembantunya pelan-pelan. Ya, namanya seorang ibu tetap perhatian. Dia itu tetap mikirin gimana kondisi anaknya. Sambil ngeliat tuh Dita lagi tidur dipeluk sama pembantunya. Tapi ibunya gak bisa berbuat apa-apa, karena itulah pelajaran yang lagi diberikan oleh ayahnya. Sampailah esok hari, akhirnya si Dita dibawa tuh ke klinik sama ibunya. Niatnya pengen ke rumah sakit, tapi ke klinik dulu. Set, dibawa. Sampai di klinik, diperiksa sama dokter. Akhirnya dokter bilang ke ibu sama ayahnya, "Kondisi Dita ini udah terlanjur parah, makanya harus dibawa ke rumah sakit besar." Akhirnya dibawalah Dita ke rumah sakit besar. Setelah beberapa hari dirawat inap, di sana sudah diperiksa sama dokter, dikasih penanganan medis segala macam. Pada akhirnya ibunya Dita sama ayahnya dipanggil. Ya, kepada orang tuanya Dita, kata dokter, "Ibu, bapak, nggak ada pilihan lain. Kita harus ambil tindakan. Tangan Dita harus segera diamputasi." Ibunya kaget, tapi dokter berusaha menjelaskan, "Tangan udah penuh nanah, ibu. Kita harus ambil tindakan, memilih tangan atau nyawa yang hilang." Dalam kondisi seperti itu, ibu dan ayahnya seperti tersambar petir. Ibunya meraung, menangis sambil memeluk anaknya. Ya, tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya dengan berat hati dan penuh penyesalan, dengan tangan yang bergemetar, ayahnya mendandatangani surat persetujuan pemotongan tangan Dita. Setelah menandatangani surat persetujuan untuk dibedah, akhirnya dibedahlah Dita. Dengan waktu beberapa jam pembedahan dilakukan, orang tua tetap menunggu. Ayah sama ibunya menangis tidak pernah henti.
Dia menunggu di depan ruang bedah. Dan akhirnya pembedahan pun selesai. Sambil menunggu Dita sadar, orang tuanya menatap tajam dengan penuh penyesalan. Setelah pengaruh obat biusnya habis, akhirnya Dita bangun sambil memperhatikan satu persatu orang-orang di sekitarnya. Dita kebingungan, kenapa ayah sama ibu menangis? Kenapa embok menangis? Dia sambil mengerutkan dahinya. Dan akhirnya Dita sadar. Dita telah kehilangan tangannya. Dengan tangisan yang sangat keras dan tubuh mungilnya, Dita bilang ke orang tuanya, "Ayah, kenapa ayah ambil tangan Dita? Dita janji Dita gak akan ngelakuin lagi. Dita sayang sama ayah sama ibu. Dita juga sayang sama embo. Dita gak akan ngulangin lagi. Dita gak mau jadi orang jahat. Tolong kembalikan tangan Dita, ayah." Mendengar Dita berkata seperti itu, semua orang yang ada di ruangan itu tidak bisa menahan tangis. Terutama ibunya Dita. Ibunya Dita itu menangis, memeluk sambil meraung-raung karena penyesalan yang sangat dalam. Dengan penuh penyesalan, ayahnya pun memeluk Dita. Dengan tubuh mungilnya, sambil dipeluk ibu dan ayahnya, Dita terus mengulang kata-kata itu. "Ayah, kembalikan tangan Dita. Kenapa tangan Dita diambil? Nanti bagaimana Dita makan? Bagaimana Dita bermain? Ayah, Dita janji gak akan ngulangin lagi. Dita gak akan nyoret-nyoret mobil ayah lagi. Kembalikan tangan Dita, ayah." Serasa copot jantung ibu dan ayahnya mendengar perkataan yang diulang-ulang terus sama anaknya. Namun, nasi sudah jadi bubur. Tidak ada manusia yang bisa merubah takdir. Pada akhirnya, anak kecil cantik itu menjalani hidupnya tanpa kedua tangan. Meskipun dia heran kenapa tangannya tetap diambil, padahal dia sudah berkali-kali minta maaf. Ya, itulah kisah Dita, gadis kecil cantik yang hidup tanpa tangan karena emosi sesaat orang tuanya. Cerita ini sampai sekarang belum diketahui cerita itu kisah nyata atau fiksi, tapi cerita ini lumayan bagus buat ngingetin orang tua di luar sana yang punya emosi yang sangat tinggi, padahal emosi itu sesaat. Ya mungkin nih buat orang tua yang suka nyubit anaknya, siangnya dicubit, malamnya pasti diliatin tuh anaknya, pasti gak tega. Nah makanya jangan sampai emosi sesaat membuat anak kita yang masih kecil mempunyai rasa bersalah seumur hidupnya, apalagi sampai mempunyai luka dan cacat fisik seperti di cerita tadi. Oke, gua Bang Is pamit undur diri. Jangan lupa terus komen, like, dan subscribe akun AADC, apa aja diceritain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.